Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Kalisya Salsabila Azahra. Saya berasal dari kelas B, Fakultas Hukum, Angkatan tahun 2022. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kayak kamu ngapain sih ada di video ini? Jadi, di video ini saya ingin membahas mengenai kasus kekerasan berbasis gender online dalam pinjam online yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, tapi di sini yang menjadi korbannya tuh kebanyakan perempuan. Nah, aku juga awalnya tuh bingung gitu loh, kenapa banyak yang menjadi korban KBGO dalam pinjol sendiri? Karena kan mungkin rata-rata kasus pinjol yang sering kita dengar itu terkait penipuan atau mungkin bunganya tuh lebih tinggi ya dari apa yang seharusnya kita bayar gitu. Tapi pada kenyataannya tuh banyak gitu loh perempuan yang menjadi korban dalam KBGO ini sendiri gitu loh. Nah, beberapa perempuan yang menjadi korban KBGO dalam pinjol yang mereka lakukan, mereka mendapat perlakuan yang tidak pantas ya, seperti pelecehan seksual, lalu penyebaran data informasi pribadi atau yang kita sering dengar sebagai doxing, dan yang ketiga, mereka diintimidasi oleh para debt collector ketika hutang mereka ditagih. Nah, dari kasus KBGO ini, saya merasa bahwa KBGO yang mereka alami ini bisa dihubungkan dengan hukum telematika yang saya pelajari saat di kelas. Nah, karena pada dasarnya hukum telematika ini memiliki hubungan dengan hukum pidana khusus yang di dalamnya mengatur tentang UU TPKS yang membahas tentang kekerasan berbasis gender online atau KBGO itu sendiri. Nah, mungkin dari kasus KBGO yang sering kita dengar, mungkin rujukan pasalnya itu pada UU TPKS ya. Padahal, pada dasarnya, kasus KBGO ini tuh, para pelakunya bisa dikenakan oleh pasal-pasal pada aturan yang lain. Yang pertama, pada UU nomor 11 tahun 2008 Junto, pasal 27 ayat pertama, yang membahas tentang pinjolnya. Yang kedua, UU nomor 44 tahun 2008 yang membahas tentang pornografi atau doxingnya. Dan yang ketiga, pada UU TPKS nomor 12 tahun 2022 yang membahas lebih lanjut tentang KBGO pada pasalnya sendiri. Nah, dari apa yang sudah diatur dalam UU TPKS, UU nomor 12 tahun 2022 ini, bahwa para pelaku KBGO sudah diatur dalam pasal 14 ayat pertama dan kedua. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa para pelaku KBGO ini bisa dipidana penjara selama 4 tahun atau membayar denda 200 juta apabila mereka melakukan yang namanya pemerasan dan pengancaman yang sifatnya itu memaksa. Dan yang kedua, mereka para pelaku KBGO bisa dipidana penjara selama 6 tahun atau membayar denda sebanyak 300 juta apabila mereka melakukan yang namanya menyesatkan atau memperdaya orang lain untuk melakukan. Nah, jadi dari video ini saya berharap agar pemerintah dan juga masyarakat bisa lebih aware ya terhadap kasus KBGO yang sedang maraknya terjadi, agar kita sama-sama belajar mencegah dan melindungi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, agar jangan sampai kasus KBGO ini tuh berulang terjadi pada kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, saya Kalisya, sekian dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!